Selamat datang bagi siswa-siswi kelas 7 di Sekolah SMP Jaya Manggala adalah sekolah yang bercirikan Buddhis. Maka dalam pembelajarannya, kita belajar pendidikan agama Buddha. Dalam setiap Hari Raya Agama Buddha di Sekolah SMP Jaya Manggala akan dilaksanakan perayaannya, seperti Hari Raya Maga Puja yang jatuh pada bulan Februari sampai Maret. Itu memperingati 3 hal yang penting yang harus kita ingat, yang berisi intisari ajaran agama Buddha, yaitu Sabba Papassa Akaranang, Kusalasa Umpasampada, Sacita Pariyodapana, yang artinya jangan berbuat jahat, tambahlah kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Itulah intisari dari ajaran agama Buddha. Yang kedua, kita memperingati Hari Raya Waisak yang jatuh pada bulan Mei sampai Juni, yang memperingati 3 peristiwa. Yang pertama, lahirnya Pangeran Siddhartha pada tahun 623 sebelum Masehi di Taman Lumbini. Yang kedua, Pertapa Siddhartha mencapai penerangan sempurna dan menjadi Buddha pada tahun 588 sebelum Masehi di hutan Gaya. Yang ketiga, Sang Buddha Parinibbana atau wafat pada tahun 543 sebelum Masehi di Kusinara. Hari raya ketiga adalah Hari Raya Asada yang jatuh pada bulan Juli sampai Agustus. Di sini, Sang Buddha pertama kali mengajarkan ajarannya, yaitu Dhamma Cakkappavattana Sutta, yang berisi tentang jalan mulia berunsur 8 dan 4 kebenaran mulia. Dhamma ini dibabarkan kepada 5 orang pertapa atau yang sering disebut sebagai Pancawagya Bhikkhu. Kemudian di Hari Raya Asada ini juga terbentuknya sangha atau lengkapnya tiratana. Itu ada Buddha sebagai guru, Dhamma adalah ajaran yang ditemukan oleh Sang Buddha, dan ada siswa-siswanya yang berhasil dari ajaran Sang Buddha yang disebut sebagai Sangha. Hari Raya keempat adalah Hari Raya Katina. Hari Raya Katina jatuh pada bulan Oktober. Hari Raya Katina dikenal sebagai Hari Sangha. Sangha itu merupakan sebutan persaudaraan bagi para biku dan bikuni. Pada Hari Raya Katina ini, umat Buddha berkesempatan berdana kepada Sangha. Biasanya pada perayaan Hari Raya Katina ini kita berkesempatan untuk memberikan dana. Biasanya dana yang kita berikan berupa jubah, obat-obatan, makanan, dan tempat tinggal. Tempat tinggal ini berupa kuti. Tujuan dari kita melaksanakan dana pada Hari Raya Katina ini adalah untuk melatih pelepasan, dan tujuannya adalah untuk mengikis kemelekatan pada diri kita masing-masing. Kita tahu bahwa Indonesia sendiri memiliki semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Perbedaan ini ada perbedaan dari suku, agama, budaya, ras, dan antar golongan. Tapi dengan keberagaman ini kita harus saling toleransi,
saling menghormati. Juga dalam menjalankan ibadah, kita harus menghormati agama orang lain. Selain kita menjalankan ibadah, kita juga harus memiliki pendidikan budi pekerti yang baik, yang sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Seperti kita memiliki kejujuran, kepedulian terhadap orang lain, percaya diri, tanggung jawab, toleransi, memiliki sopan santun, peduli terhadap orang lain yang memang membutuhkan. Perilaku ini harus kita terapkan baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan juga di lingkungan masyarakat. Apalagi sekarang kita melakukan pembelajaran ini kan pembelajaran secara online. Kita juga harus menerapkan sikap kejujuran. Kenapa? Dalam setiap kita mengerjakan tugas, itu harus kita kerjakan dengan jujur. Maksudnya kita tidak boleh meminta jawaban dari teman atau mencontek dari teman. Dan kita juga harus memiliki tanggung jawab, karena tugas-tugas itu memang harus kita kerjakan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, sesuai dengan jadwal yang ada di SMP Jaya Manggala. Pelaksanaan pembelajaran dalam pendidikan agama Buddha dan budi pekerti yang ada di SMP Jaya Manggala itu semuanya didasari dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ya, seperti sebelum adanya virus corona, di pelajaran pendidikan agama Buddha sendiri, di awal pembelajaran kita selalu berdoa terlebih dahulu dengan membacakan nama Karapata sampai Pancasila. Setelah itu dilaksanakan juga meditasi, baru kita melaksanakan pembelajaran. Selain itu kita juga menyanyikan lagu-lagu Buddhis, membacakan Dhammapada. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pembelajaran pendidikan agama Buddha. Ya, dikarenakan sekarang kita belajar secara online, jadi sebelum awal pembelajaran kita membacakan nama Karapata masing-masing ya di rumah masing-masing. Setelah itu dilakukan meditasi sejenak, baru pembelajaran. Nanti di akhir pembelajaran pun silakan berdoa membacakan nama Karapata di rumah masing-masing. Di sekolah juga ada pembelajaran, yaitu kita ada Dhamma kelas ya di minggu ketiga. Jadi di setiap bulannya ada satu kali kegiatan Dhamma kelas setelah pembelajaran selesai yang dilaksanakan di hari Jumat. Ya, di situ kita membacakan parita, bermeditasi, ada berdana, kemudian mendengarkan ceramah. Ceramah itu bisa dari MI sebagai guru agama, terkadang juga ada dari luar. Ya, kita ada Romo atau mencari motivator-motivator yang lainnya yang memang masih berhubungan dengan pendidikan agama Buddha itu sendiri. Bagi yang beragama lain diperbolehkan untuk tidak mengikuti pembelajaran Dhamma kelas, tapi memang ada ketentuan lainnya bagi mereka yang bukan beragama Buddhis ya. Misalnya mengikuti ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Nanti pada saat kegiatan ibadah biasanya kan ada bentuk ceramah. Nah,
itu kalian bisa catat pada hari itu kira-kira ceramah apa sih di tempat ibadah kalian. Setelah itu harus ada tanda tangan dari pembicaranya atau memang dari pengurus tempat ibadahnya masing-masing. Namun, selama pembelajaran online, kegiatan Dharma kelas ini tidak dilaksanakan ya. Jadi kalian bisa mengikuti pembelajaran di tempat ibadah masing-masing. Ya, mungkin cukup sekian tentang pengenalan pendidikan agama Buddha dan pendidikan kewarganegaraan yang harus kalian terapkan nanti di sekolah SMP Jaya Manggala. Yang paling penting itu adalah sikap atau karakter yang perlu kalian bina. Satu, dari kejujuran, memiliki tanggung jawab, religius ini berarti kalian keagamaannya itu harus ditingkatkan dan selalu berbuat baik. Ya, cukup sekian. Akhir kata, Setihotu Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Gracia Abigail, saya Ketua OSIS dari Jaya Manggala School. Saya akan menjelaskan materi tentang OSIS. Singkatan dari OSIS adalah Organisasi Siswa Intrasekolah. OSIS adalah suatu organisasi yang berada di Indonesia, yang bertingkat sekolah menengah pertama dan menengah atas. OSIS diurus atau dikelola dengan murid-murid yang terpilih untuk menjadi OSIS. Fungsi OSIS adalah sebagai preventif, sebagai motivator, dan sebagai wadah. Tujuan dari OSIS adalah meningkatkan generasi bangsa yang beriman dan bertakwa, mengembangkan wawasan kebangsaan, meningkatkan rohani dan jasmani, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, memahami dan menghargai lingkungan yang hidup, mendalamkan sikap sportif, jujur, disiplin, kerjasama, dan bertanggung jawab. Sekian dari saya, Gracia Abigail. Mohon maaf ada kesalahan kata dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Efren Robin, saya berjabat sebagai Wakil Ketua OSIS. Organisasi Siswa Intrasekolah atau OSIS beranggotakan seluruh siswa yang berada pada suatu sekolah tempat OSIS tersebut berada. Seluruh anggota OSIS berhak memilih calonnya untuk dijadikan pengurus OSIS. Sekian dari saya, Efren Robin. Hai guys, pertama-tama terima kasih Budis dari saya, Namo Buddhaya. Saya Vini Valeria, saya kelas 9. Saya adalah bagian anggota OSIS. Saya Vidya dari anggota OSIS ingin Halo, saya Kisih Cecilia dari kelas 9 berperan sebagai anggota OSIS. Terima kasih salam dari saya, Namo Buddhaya. Kenalkan, nama saya Ransit. Saya kelas 9, jabatan saya itu anggota OSIS. Kita belajar Mandarin. Buku yang kita pakai ini yaitu ejaan Beijing. Mandarin itu ya bagi kalian yang belum tahu ya, yang mungkin anak baru dari SD-nya nggak ada, apa itu Mandarin? Apa itu bahasa Mandarin? Bahasa Mandarin itu sebenarnya banyak. Yang kita belajar ejaan Beijing. Bukunya seperti ini. Ini dibacanya Hanyi, bukan Hanyu. Kenapa bisa gitu? Nah itu ada cara bacanya. Jadi sebenarnya bahasa Mandarin itu nggak susah. Cuma kalian itu yang udah down duluan ya. Jadi seperti ada pepatah bahasa Cina yang dahulu ada bilang sesuatu dan cepat yosinren. Jadi segala sesuatu itu nggak ada yang susah. Yang ada tuh cuma kita udah takut duluan. Wah Mandarin susah. Ya udah akhirnya susah. Ya sebenarnya kita Mandarin nggak susah. Seperti bahasa Inggris ada ABC kan ejaannya gitu kan. Nah Mandarin nggak ada. Mandarin juga ada. Jadi kalau kalian perhatikan, kalian hafal bunyinya, kalian pasti bisa. Ya, oke, tiada yang sulit. Ya, cayo, cajen.
Sampailah kita pada penutupan masa pengenalan lingkungan sekolah siswa-siswi kelas 7 SMP Jaya Manggala tahun ajaran 2020-2021. Dengan ini, siswa-siswi kelas 7 SMP Jaya Manggala yang mengikuti kegiatan MPLS dinyatakan diterima di SMP Jaya Manggala pada tahun ajaran 2020-2021. Acara selanjutnya, Kepala Sekolah Sediandi Dihaja akan melakukan pemotongan pita secara simbolis. Waktu dan tempat dipersilakan. Atas nama SMP Jaya Manggala, saya ucapkan selamat bergabung untuk para siswa-siswi kelas 7 di sekolah kita tercinta SMP Jaya Manggala tahun pelajaran 2020-2021. Tetap semangat meskipun dalam masa pandemi COVID-19 ini kita harus tetap menjaga kesehatan kita dengan baik. Jangan lupa protokol kesehatan nomor 1. Selamat siang, Sukihotu Namo Buddhaya. Untuk menutup pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP Jaya Manggala tahun ajaran 2020-2021, kita tutup dengan membacakan wandana. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Akhir kata, Sukihotu Namo Buddhaya.